Di alam yang begitu indah yang saya nggak temui di alam dunia ini gitu. Bukit-bukit hijau, bunga-bunga, terus diri saya sendiri, perasaan saya bahagia gitu, bahagia banget, bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Kang Dayat di channel yang fenomena ini, channel Kartika Hidro TV. Oke, di kesempatan video kali ini kami akan menjumpai seorang yang pernah mengalami suri sebanyak 2 kali, pemirsa. Yang anehnya ketika dia bangun dari mati suri, dia malah marah-marah, merasa menyesal bisa bangun lagi. Karena di alam sana dia mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Bahkan pemandangan-pemandangan yang indah seperti alam surgawi begitu. Seperti apa ceritanya? Tonton video ini sampai selesai. Seperti pepatah mengatakan, jauh di mata dekat di jempol. Buat sobat-sobat yang belum tekan subscribe-nya, tolong di subscribe dulu biar kami lebih semangat bikin video-video yang menarik. Buat kalian yang mau komen silahkan komen. Buat like, silahkan like. Jangan lupa like and comment. Dadah. Teteh, dadah. Oke sobat, seperti biasa saya menyambung dari pembukaan dari Akang Dayat. Dan ini sekarang kita lagi menuju lokasi ke rumah narasumber. Berhubungan ini lokasinya di pinggiran desa, jadi suasana emang agak sejuk dan segar. Perlu teman-teman ketahui, mati suri adalah sebuah fenomena ketika seseorang hidup kembali setelah dinyatakan meninggal. Kalau istilah kedokterannya dari sumber yang saya baca itu disebut juga Lajardu Syndrome, atau disebut kondisi kembalinya fungsi jantung dan pernapasan yang sempat terhenti. Mungkin kebanyakan orang itu kalau misalkan mati suri suka dikait-kaitan dengan perjalanan spiritual. Dan sama dengan narasumber yang akan kita jumpai, ini dinyatakan mati karena kondisi secara ilmu kedokterannya emang dinyatakan sudah meninggal. Salah satunya napas sudah terhenti, tidak ada pergerakan tubuh dan otot tampak kaku. Tidak ada denyut nadi dan detak jantung. Kelopak mata tertutup sebagian atau sepenuhnya. Pupil mata melebar dan tidak ada aktif. Nah, itu teori kematian secara dokter. Nah, yang ini juga yang akan kita temui juga. Ciri-cirinya sama seperti itu. Jadi emang ini dinyatakan mati. Ya kalau bahasa spiritualnya mati suri ya wajar lah gitu. Cuman ini memang jarang terjadi, tidak setiap orang bisa mengalaminya gitu. Jadi kalau menurut kacamata spiritual atau kacamata religi, hanya orang-orang yang punya apa ya namanya, orang-orang yang diberi hidayah lah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat semua, ini saya lagi bersama dengan narasumber yang mana beliau pernah mengalami mati suri selama 2 kali. Oke Bu, bisa diceritakan selama pengalaman mati suri dari awal sampai akhir
awalnya seperti apa dan pengalaman selama mati surinya bagaimana? Ya baik. Memang saya dulu waktu tahun, kalau nggak salah tahun 1998, waktu itu saya berumur 19 tahun. Saya mengalami sakit yang parah dan diponis oleh dokter sakitnya sakit emah, tapi emah kronis dan sampai ke paru-paru, jadi emah kronis sama paru-paru sakitnya. Nah, selama sakit itu saya mengalami hal yang seperti disebutkan tadi. Kalau sudah saatnya terasa sakit badan itu, saya gimana ya, pamindina Sunda terus temut dina naon pokoknya nama gitu, lamun tos mulai tubuh terasa perut terasa ditusuk-tusuk, kepala rasa ditusuk-tusuk, pokoknya gelisah, miring kiri miring kanan, dan ya begitulah, nggak ingat, yang akhirnya ya itu aja, nggak ingat lagi. Ulah pada keluarga ulah pada panik gitu, udah pada mengaji apa gitu. Awalnya suka kalau saya mau nggak sadar diri itu saya suka ada maunya, seperti saya mau ke air gitu, mau sikat gigi. Baru dibangunin aja saya udah nggak ingat apa-apa. Nah, di dalam nggak ingat itu, tapi seingat saya mungkin itu pas mati suri gitu, dalam nggak sadar itu, tapi kok saya jadi lain, kok saya ada di alam yang aneh begitu, dimana saya saat itu sendirian, terus alamnya ada di alam yang begitu indah, yang saya nggak temui di alam dunia ini gitu. Bukit-bukit hijau, bunga-bunga, terus diri saya sendiri, perasaan saya bahagia gitu, bahagia banget, bahagia. Terus saya itu kayak bidadari gitu, pakai baju gaun putih, terus ininya pakai mahkota gitu Kak, sepertinya kayak putri raja gitu. Tapi saya sendiri di sana, cuma ada bunga-bunga gitu, kupu-kupu gitu ya, kayak di film. Kalau lihat gitu kayak di film. Rumput-rumput mungkin. Rumput-rumput hijau-hijau. Terus perasaan saya bahagia banget, nggak ada duanya itu, kebahagiaan itu nggak pernah temuin saya sewaktu. Padahal kalau secara kenyataannya kan saya lagi sakit banget itu, sakit parah gitu, badan juga nggak karuan gitu, sampai berat badan juga kan turun drastis, rambut saya sampai rontok gitu, nggak ada rambut sampai hilang, saking parahnya sakit saya gitu. Tapi waktu pas kalau saya lagi nggak sadar begitu pengalamannya itu, pengalaman yang pertama begitu. Saat nanti kalau sudah sadar ya udah tetangga udah pada berkerumun, udah pada ngaji, orang tua udah keluarga udah pada panik, udah pada nangis. Padahal kok saya mah bahagia, malah saya merasa menyesal kok saya sadar, karena saya di sana bahagia banget gitu. Jadi pada saat sadar Ibu perasaan itu marah gitu? Iya, ada rasa marahnya. Kalau saya sadar kan terasa sakit, badan saya sakit, apa itu sakit gitu. Jadi saya rasa ya kalau di Sunda mah ngana habet digoingkeun gitu, ker enak-enak, ker bunga-bunga gitu. Walaupun saya sendiri di sana bahagia banget gitu. Terus jalannya itu nggak berjalan ke napak ke tanah seperti biasa gitu. Nggak kaki itu nggak nempel ke tanah seperti melangkah seperti itu, jadi melayang gitu jalannya, melayang. Jadi sama dengan bahagianya hati gitu, merasa melayang. Wah, indah lihat pemandangan, wangi-wangi bunga gitu. Itu yang dilihat itu pemandangannya sepanjang mata atau misalkan? Iya, sepanjang memandang gitu ya? Mata memandang aja begitu.
Itu pas kebangun berarti dibangun apa udah banyakan yang mengaji gitu? Udah banyak yang mengaji, udah keluarga yang nangis, yang mengaji, udah pada panik gitu. Jadi mungkin secara lahiriah mah saya kayak mau meninggal aja gitu. Udah pada panik. Terus itu katanya itu kan berarti yang pertama ya, terus kebangun lagi. Itu kan katanya udah 2 kalimat, terus yang kedua itu pengalamannya bagaimana? Kalau yang kedua pas itu saya sepertinya ya kayak orang meninggal aja begitu, dimandiin, dikapanin, terus itu apa pakai di Sunda mah adatnya itu pakai samak bodas ya. Iya. Kan mayit itu suka digulung. Kain kapan gitu. Setelah kain kapan itu kan suka ada samak bodas ya. Iya, iya. Jadi kita ada yang dari apa itu bahannya? Nah, menong, samak Iya, menong iya, ada untuk mayat itu. Saya biasa dikapanin, dimandiin, dikapanin, dibulin, lalu saya dibawa sama apa? Mayit ya, katil kalau di Sunda keranda mayit ya. Mayit. Diiringin sama orang biasa ke sana jalan menuju pemakaman. Tapi saya ingat, saya tahu gitu. Cuman perasaan saya hanya sesak aja. Saya kok dibuntal-buntal sama samak, ini saya sesak, cuma gitu aja. Bilang teh gitu, perasaan teh bilang teh, ini saya mau dibawa kemana gitu. Oh ternyata dibawa ke pemakaman yang ada di Kalapa II, perasaan saya pada waktu itu, pemakaman Waru namanya. Nah, pas sampai gerbang Waru, putar balik yang bawa keranda itu. Perasaan saya jadi putar balik. Kamu itu belum waktunya, ada yang bilang begitu aja. Udah kebangun lagi. Kebangun ya udah biasa gitu lagi, keluarga lagi nangis, ada yang lagi ngaji, yang ada kiai ngaji yang berarti emang udah di sini udah banyak yang melayat mungkin ya. Iya. Berarti itu sembuhnya dari mati suri itu langsung sembuh apa masih sakit juga? Tetap sakit, beberapa bulan kemudian masih sakit, yang berobat biasa berobat. Rumah sakit juga sampai beberapa rumah sakit sampai di Kabupaten Tasik, Kabupaten Majalengka. Terus mungkin ada hal-hal yang ibu pengen sampaikan pada penonton semua gitu terkait hal misalkan pengalaman ibu selama tadi mati suri, barangkali ada yang mau disampaikan gitu. Ya kalau perasaan saya sih, menurut saya sih, saya ambil hikmahnya aja, bahwa kehidupan itu setelah saya mengalami hal yang mistis itu, bahwa kehidupan itu hikmahnya aja, bahwa kehidupan akan berakhir dengan kematian. Kita itu akan mati, bahwa ajal itu benar-benar akan ada gitu, kita itu akan mengalami hal seperti itu, akan mengalami kematian. Udah jadi hikmahnya menambahkan keimanan saya gitu, secara yang dialami oleh saya itu mungkin iya begitu. Jadi seperti diberi kesempatan kehidupan kedua ya. Iya, jadi terus dari pengalaman itu saya serasa hidup di dunia itu serasa 2 kali gitu. Serasa kembali lagi gitu. Saya kan udah nggak ada harapan. Udah sakingnya merasakan sakit, saya udah ikhlas, udah ridho gitu. Berdoa juga kepada Allah yang baiknya aja. Ya Allah, saking sakitnya walaupun saya sekarang juga dicabut nyawa, saya ikhlas. Sampai begitu kalau di hati itu, kata hati waktu saya sakit parah itu begitu aja kata hati, ya Allah saya ikhlas, saya ridho kalau harus tapi mungkin belum waktunya gitu. Ya ambil hikmahnya aja, berarti ya bahwa kehidupan itu tidak kekal. Semua akan mati. Semua akan mati. Kehidupan akan berakhir dengan kematian. Mungkin sudah cukup Ibu. Cukup. Terima kasih Ibu telah bersedia menjadi narasumber di channel ini. Mohon maaf lah diganggu Ibu. Enggak.